Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara sifat karimah yang mesti kita jaga di saat-saat Ramadan dan bulan Syawal, yaitu sifat pemaaf dan sifat ihsan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sifat pemaaf, khuzil afwa, maafkanlah, jadilah pemaaf. Maka di hadapan anda Aidil Fitri, maafkanlah segala kesalahan orang yang sebenarnya tidak perlu menunggu Aidil Fitri. Dan itu adalah syariat dan perintah Allah yang berlaku sepanjang hari. Khuzil afwa, maafkanlah. Siapapun yang pernah bersalah menurut kita kepada kita, maka tidak ada sikap yang terbaik melainkan kita maafkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebuah kisah luar biasa dalam Islam. Salah satu perang yang terkenal dan tidak boleh dilupakan sejarahnya, Perang Ainun Jalut. Perang menumbangkan kejahatan raksasa Tartar Mongol di abad ke-12. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seluruh wilayah Islam sudah jatuh ke tangan Tartar kecuali Mesir dan Bahrain. Maka kekuatan Islam di mata Tartar hanya sisanya. Maka dikirimlah utusan untuk menyuruh Mesir menyerah. Maka ketika itu, di saat Tartar sedang ingin menaklukkan Mesir, sang khalifah Mesir Izzuddin Aibak meninggal dunia. Tidak ada khalifah yang meninggalkan istrinya bernama Sajaratud Dur dan seorang anak laki-laki yang masih kanak-kanak. Kursi khilafah kosong. Tetapi kebiasaan Izzuddin Aibak yang luar biasa, dia selalu membeli budak-budak yang kecil-kecil, kemudian dididiknya menjadi tentara-tentara tangguh dan menjadi jenderal-jenderal hebat. Para jenderal itu duduk di sekitarnya, kursinya di sekitar kursi khalifah. Dan ketika itu sudah jemaah dirahmati Allah, menonjol sebuah nama di tengah jenderal Mamluk, disebut semua mereka itu Mamluk. Menonjol sebuah nama, Saifuddin Qutuz Wali Muzaffar, salah seorang jenderal Mamluk kesayangan Izzuddin Aibak, yaitu Saifuddin Qutuz Wali Muzaffar. Para jenderal duduk setiap hari di kursinya, sementara kursi khalifah kosong.
dan tidak ada satupun yang berani menduduki kursi khalifah itu. Di saat itu pembawa kurir utusan Tartar datang memberikan hanya 2 tawaran saja. Serahkan Mesir ke tangan mereka, bayarkan pajak. Kalau tidak mau bayar pajak, maka diperangi Mesir. Maka tidak ada yang berhak memberi jawaban karena khalifah tidak ada. Seluruh jenderal ini saling menatap siapa yang akan beri jawaban. Tetapi kecongkakan Tartar semakin jadi di hadapan mereka. Maka akhirnya Qutuz Wali Muzaffar, Saifuddin Qutuz mengambil tindakan. Dia berdiri, kata beliau, saya tidak tahu apakah kalian setuju dengan sikap saya. Maka direbutnya kertas yang ada di tangan kurir Tartar. Dirobeknya kertas itu, dia katakan, saya lebih memberi perang daripada membayar pajak. Maka saya memutuskan memilih perang. Apakah kalian para jenderal bersama saya atau tidak? Maka singkat cerita sidang jemaah dirahmati Allah, kesimpulan dan keputusan Saifuddin Qutuz didukung oleh semua jenderal Mamluk. Maka kalau kalian dukung saya, kata Saifuddin Qutuz, penggal leher kurir Tartar ini. Maka melayanglah sebilah pedang ke leher kurir Tartar, dibunuh seluruh utusan Tartar sidang jemaah yang dirahmati Allah berdasarkan perintah Saifuddin Qutuz Wali Muzaffar. Semenjak itu didaulat Qutuz Wali Muzaffar untuk memimpin Mesir, dan disebutlah khilafahnya khilafah Mamluk. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk melawan Tartar tidak cukup dengan kekuatan Mesir saja. Maka ketika itu butuh seluruh kekuatan negara muslim yang jadi sisanya. Maka dibujuklah Jenderal Baibars yang ada di Bahrain, teman lama Qutuz Wali Muzaffar, untuk bergabung bersama Saifuddin Qutuz menghadapi Tartar. Sebelumnya terjadi perselisihan antara mereka berdua, tetapi demi kekuatan Islam, demi semboyan yang dielu-elukan oleh Saifuddin Qutuz, wa Islamah, maka bersatu umat Islam di bawah kilauan pedang Qutuz Wali Muzaffar. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, muncul 2 jenderal hebat, pimpinan pasukan yang memegang kekuasaan Saifuddin Qutuz. Jenderal lapangan adalah Baibars. Maka 2 jenderal ini mengatur strategi yang kemudian dianggap oleh sebagian orang adalah ini bunuh diri, karena tidak seimbang kekuatan Tartar dengan kekuatan Islam. Tetapi 2 jenderal hebat ini sidang jemaah yang dirahmati Allah melakukan langkah-langkah yang strategik. Singkat cerita dibuat perang gerilya oleh Saifuddin Qutuz, dan itulah perang gerilya yang perlu dicatat oleh sejarah. Singkat cerita, pasukan dibikin 3 jenis oleh Saifuddin Qutuz, 3 lapis. Maka singkat cerita kalah Tartar, terbunuh jenderal Tartar. Maka ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, sejarah luar biasa, di mana dalam perang Ainun Jalut yang terletak di Palestina, di mana ketika itu umat Islam menumbangkan negara dikuasa yaitu Tartar, dan disebut tahap ketiga. Negara dikuasa pertama Parsi ditumbangkan, kedua Romawi ditumbangkan, yang ketiga adalah Tartar. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah tumbang Tartar, maka ketika itu terjadi gesekan politik di antara pengikut Qutuz Wali Muzaffar dan pengikut Baibars. Maka ketika itu pengikut Baibars selalu berburuk sangka kepada Saifuddin Qutuz, dan ketika itu ada terjadi persaingan siapa yang akan jadi khalifah. Maka ketika itu sedang jemaah dirahmati Allah, Qutuz mengatakan kepada pengikutnya, saya akan mundur dari kekhilafahan,
saya ingin beribadah, saya ingin belajar bersama guru saya Syekh Iz bin Abdis Salam, Sultan Ulama, dan kemudian sidang jemaah dirahmati Allah. Beliau katakan kekuasaan akan diserahkan kepada Baybes, tetapi informasi yang sampai kepada Baybes, Kutus pasti menyingkirkan engkau wahai Baybes, wahai jenderal, kata pengikutnya. Maka ketika itu hati-hati engkau, dipanggillah Baybes. Ketika itu di benak Baybes, dia akan dibunuh oleh Kutus, disingkirkan oleh Kutus. Di benak Kutus, dia akan menyerahkan kekuasaan itu kepada Baybes. Singkat cerita sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika mereka berdekatan, Baybes langsung mendahului, menikam Kutus di perutnya berulang-ulang, dan kemudian terjatuh Saifuddin Qutus Wali Muzaffar. Peristiwa itu 40 hari setelah kemenangan perang Ainun Jalut. Dua tokoh Islam korban fitnah dan dibunuhnya Saifuddin Qutus Wali Muzaffar, yang sejarah hidupnya dicatat dalam sejarah dengan semboyannya wa Islamah, semua demi Islam, tampil demi Islam. Maka tumbang ketika itu Saifuddin Qutus. Ketika itu pasukan Qutus akan menangkap Baybes, pedang akan diayun kepada Baybes. Maka ketika itu dikasih isyarat oleh Qutus, jangan dibunuh Baybes, sesungguhnya aku telah memaafkannya. Aku telah memaafkannya. Dia kekuatan Islam sesudahku, jangan kau bunuh dia. Saifuddin Qutus. Saifuddin Qutus berkata kepada Baybes, ya Baybes, sungguh kupanggil engkau agar kuserahkan kekuasaan ini secara baik kepadamu, tetapi kau tetap mengambilnya dengan cara yang kotor. Tidak berlaku kisos kepada Baybes, karena sudah dimaafkan oleh Qutus Wali Muzaffar. Wahai Baybes, sungguh aku akan memberikan kekhilafan ini kepadamu secara baik, tetapi kau tetap mengambilnya dengan cara yang kotor. Baybes, ulurkan tanganmu. Maka dipegang tangan Baybes oleh Saifuddin Qutus dengan tangannya yang masih berdarah. Saksikan oleh kalian, aku membaiat Baybes jadi khalifah kalian. Saksikan oleh kalian, aku baiat Baybes menjadi khalifah kalian. Rela memaafkan demi mempertimbangkan kekuatan Islam sehingga tidak tumbang kedua-duanya. Jangan dibunuh Baybes, karena dia aku telah memaafkannya. Dia adalah khalifah yang kubaiat setelah kubaiat untuk kalian. Dia adalah kekuatan kalian. Mengalah demi kekuatan umat, mengalah demi menjaga sistem, mengalah demi menjaga kelangsungan kekhilafahan. Saifuddin Qutus Wali Muzaffar. Inna daulah, inna hazi daulah laka amanah. Ya Baybes, negara ini untukmu amanah. Wa zaujati wa ailati laka amanah. Istriku, keluargaku bagimu juga amanah. La ilaha illallah. Berangkat sang jenderal, murid Sultan Ulama, Jenderal Soleh Saifuddin Qutus Wali Muzaffar, penakluk Tartar yang menumbangkan Genghis Khan, Hulagu Khan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini sifat pemaaf. Orang yang membunuhnya dimaafkannya, maka ini mungkin juga jadi pelajaran bagi tokoh-tokoh bangsa kita. Ada saatnya kita mengalah
demi kekuatan negeri kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, masih sifat pemaaf. Seorang musafir melewati kota Madinah. Ketika sampai di pinggir kota Madinah, maka ketika itu haus, diterik panas, maka kemudian dia berhenti di sebuah kebun, berteduh di sebuah pohon. Dipegang tali ontanya di tangannya. Capek, letih, angin sepoi membuat dia tertidur. Terlepaslah tali onta yang dipegangnya. Maka ontanya memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun orang lain. Sang pemilik kebun datang marah-marah. Maka langsung ketika itu dilempari ontanya. Terbangun sang pemilik onta, si musafir muda. Melihat ontanya dilempari, dia berteriak, nanti mati ontaku. Dengan apa aku mana tidak ada lagi kendaraanku untuk pulang. Terjadi perkelahian. Singkat cerita, terbunuh sang pemilik kebun. Ketika sang pemilik kebun terbunuh, ditangkaplah pemuda musafir ini, anak muda ini oleh keluarga si korban. Dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, dijatuhkan hukum kisos. Terbukti telah membunuh, maka dijatuhkan hukum kisos. Dibawa anak muda ini ke TKP tempat kisos. Ketika pedang akan diayun, dia berkata, wahai khalifah, saya mohon ditangguhkan kisos saya ini selama 3 hari. Kenapa? Kata khalifah, aku menyimpan harta anak yatim di kebunku. Tidak ada yang tahu tempat itu selain aku. Jika kau bunuh aku, wahai khalifah, hari ini, maka tidak akan sampai harta itu pada anak yatim. Maka izinkan aku untuk mengurusnya ke kampungku, 3 hari pulang pergi, dan kemudian silakan kisos aku setelah itu. Maka sidang jemaah rahmati Allah, khalifah bingung dan berkata, siapa yang bisa menjaminmu? Kami tidak kenal kamu, tidak tahu tempat alamatmu, nanti kamu kabur. Maka yang hadir diam seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tunjuk tangan, wahai khalifah, berikan permintaannya dan akulah jaminannya. Umar terkejut, ya khalifah, wahai Abu Dzar, tahukah engkau resiko menjaminnya? Tahu. Kalau dia tidak balik, aku yang akan dipenggal leherku. Aku siap. Maka akhirnya sidang jemaah rahmati Allah, dilepaskan anak muda itu, pergi ke kampungnya. Maka kemudian dia ambil harta anak yatim, dibagi-bagikannya. Sementara Abu Dzar disalahkan banyak orang dengan sikapnya, sikap ceroboh, apalagi istrinya datang kepada Umar, batalkan, jangan sampai Abu Dzar dipenggal lehernya kalau anak muda itu tidak datang. Kata Umar, itu sudah jadi konsekuensi hukum syariat. Kemudian jemaah rahmati Allah, sudah heboh Madinah, sudah hari ketiga belum datang anak muda itu. Sang anak muda setelah membagikan harta anak yatim berkata pada istrinya, menceritakan bahwasanya dia terdakwa, dia adalah terhukum. Maka sang istri tidak bersedia, mengatakan, kabur saja, kau lihat anak kau kan jadi yatim, aku jadi janda, dengan siapa kami akan hidup? Akan negosiasi panas terjadi antara dia dengan istrinya, tetapi si anak muda bersikukuh untuk kembali. Jangan sampai aku terlambat, nanti dipenggal leher Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian sang istri berkata, apalagi Abu Dzar Al-Ghifari, tidak mungkin Umar bin Khattab memenggal leher Abu Dzar. Maka akhirnya sidang jemaah, kembali anak muda itu. Di saat Abu Dzar sudah berada di tempat pemancungan, maka dari jauh berteriak anak muda itu. Kata anak muda itu, tunggu, aku datang. Maka ketika itu ditunggu dari jauh,
berpelukan, dan setelah itu dia sampai kepada Abu Dzar berpelukan minta maaf, hampir saja nyawa Abu Dzar melayang karena keterlambatannya. Maka dibawa dia ke tempat pemancingan, langsung dia jongkok, akan dipancung dari arah tengkuk belakang. Kemudian ketika itu, ketika pedang akan diayun, kata Khalifah Umar bin Khattab, tunggu sebentar, kata Umar. Anak muda, aku heran padamu. Kenapa engkau kembali untuk menyerahkan dirimu padahal akan dipancung? Dan engkau bisa lari, kami tidak tahu di mana rumahmu. Kami tidak kenal kamu, tidak satu pun antara kami kenal kamu. Kenapa kau balik ke sini untuk dieksekusi? Anak muda ini berkata, ya Khalifah, aku sebenarnya bisa saja lari seperti tuntutan istriku, tetapi aku sudah berjanji kepadamu, wahai Khalifah, kepada di hadapan orang banyak ini, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kalau aku tidak kembali, aku tidak mau terdengar ocehan orang lain, agama lain, pengikut agama lain yang selalu mengintai kelemahan Islam. Dia mengatakan sudah hilang sifat menepati janji pada umat Muhammad. Aku tidak mau umat Islam dituduh tidak lagi menepati janji, maka aku rela mati untuk menjaga nama baik umat Islam. Heran Umar, takjub Umar. Dan engkau wahai Abu Dzar, kenapa kau berani menjamin orang ini padahal kau tak kenal dia? Kata Abu Dzar, wahai Khalifah, aku juga sama pertimbanganku dengan dia. Kalau aku tidak menjaminnya di saat dia membutuhkan bantuan kita, tidak seorang pun dari warga Madinah ini yang menolongnya, maka aku khawatir orang lain akan mengatakan sudah hilang sifat peduli pada umat Muhammad. Maka ketika itu, kalau begitu kata Umar, lanjutkan eksekusinya. Ketika pedang akan diayun, keluarga korban sang penuntut juga berteriak, tunggu, barusan kami sudah berunding. Kenapa, kata Umar? Kami mengambil keputusan, kami telah memaafkan dia, membebaskan dia. Kenapa, kata Umar? Kami juga khawatir nanti orang-orang akan mengatakan sudah hilang sifat pemaaf di tengah umat Muhammad. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, lebaran di hadapan antum, jangan sampai hilang sifat peduli, jangan hilang sifat pemaaf. Ada anak yatim, ada tetangga yang miskin, ada orang-orang lemah di kampung antum masing-masing, di kampung kita, karib kerabat kita. Jangan sampai hilang sifat peduli dan sifat maaf dan semua sifat-sifat baik dari umat Muhammad. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bi hadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.